Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat makanan yang kita makan, nikmat minuman yang kita minum, nikmat bisa duduk berkumpul untuk membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tidaklah terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam turut tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan istri-istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa berkumpul bersama dengan manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Sebelum lanjut tentang fikih Ramadan, kita ingin tahu dulu nih, apa itu fikih? Jangan sampai kita mempelajari fikih Ramadan, kita tidak tahu fikih itu siapa, anaknya siapa ya, rumahnya di mana ya. Ada yang tahu fikih? Fikih itu dari secara bahasa dari faham. Artinya faham, pemahaman. Jadi fikih Ramadan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memahami Ramadan itu sendiri. Fikih sholat, bagaimana kita mempelajari tata cara sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, memerintahkan kepada kita untuk sholat melalui Al-Quran. Tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa. Makanya harus seimbang antara Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana terdahulu ketika belum dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi junub, mandi janabah, dan juga pada waktu itu para sahabat tidak bisa mandi karena cuaca yang sangat dingin, dan yang diketahui para sahabat waktu itu adalah tayamum. Karena tidak mengetahui ilmunya, maka sahabat langsung ketika junub langsung berguling-guling di pasir, ya, sehingga seluruh tubuhnya itu penuh dengan pasir. Sampai ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dijelaskanlah ya tata cara ketika tidak bisa berwudu, misalnya ketika tidak bisa mandi junub, ya, semua itu ada tata caranya dalam agama kita. Jadi bukan hanya sekedar logika. Nah, itu sedikit pengantar tentang fikih Ramadan, dan sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak dari Ustadz Dimas ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak nikah. Makanya kita harus tahu dulu pemahaman-pemahaman ini. Makna puasa, apa itu puasa? Ya, puasa dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-siyam. Kena bisa baca Arab gundulnya itu aja, ada as-siyam ini. Atau as-saum, yang artinya secara bahasa adalah al-imsak. Imsak itu menahan diri. Ya, jadi imsak itu artinya menahan diri. Secara global, yaitu menahan diri secara istilah ya. As-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan,
minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Fajar nih selalu dicari nih. Terbitnya fajar. Ya. Jadi kata imsak, imsak itu sebetulnya maknanya Ramadan, puasa ya. Dan hanya di beberapa daerah yang membuat peraturan-peraturan imsak. Padahal kalau kita lihat waktu imsak itu adalah waktu berkahnya sahur. Imsak sisa 30 menit lagi. Padahal waktu itu ketika kita sahur itu lebih banyak pahalanya. Imsak ini dibuat agar kita lebih berhati-hati, jangan sampai ketika kita baru makan 2 piring langsung azan gitu kan, belum sempat minum. Makan 2 piring belum minum azan gitu. Makanya dibuatlah imsak ini supaya berhati-hati. Tapi kalau secara sunnah yang dianjurkan adalah justru waktu-waktu imsak ini adalah waktu berkahnya kita sahur. Dan sahur itu ada keberkahan. Salah satu doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu sahur. Jadi habis sahur tuh banyak berdoa. Karena itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu secara bahasa artinya imsak. Imsak itu menahan. Menahan dari mana? Ini, menahan diri dari makan, minum, pembatal puasa lainnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ditanya apa itu puasa imsak, apa itu imsak? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, hawa nafsu, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik. Hukum puasa Ramadan, hukumnya apa? Jangan sunnah lagi. Wajib. Ini ayatnya anak TK pun hafal nih di Arab. Iya. Anak TK di Arab hafal nih. Kita ya Allah alam ya, ada juga yang hafal sudah anak TK. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat berapa? 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa enggak ya ayyuhan nas, hai manusia? Kenapa enggak ya ayyuhar rijal, wahai laki-laki, ya ayyuhan nisa, wahai perempuan? Kenapa pakai ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa? Karena orang itu bisa kita lihat, ada orang yang sekedar muslim tapi tidak beriman. Tetapi orang yang beriman pasti muslim. Orang muslim pasti belum beriman, belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini simpelnya seperti ini. Kita duduk-duduk depan rumah nih. Ada lele bakso sama lele bakso dengan lele sosis lewat. Kita pingin makan bakso, kita teriak bakso, yang berhenti lele siapa? Lele mana? Lele bakso yang berhenti. Kenapa lele bakso yang berhenti? Karena yang jualan bakso, iya kan? Tidak mungkin lele sosis yang berhenti, karena kita panggilnya bakso. Ini simpelnya. Begitu ketika Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika kita merasa diri kita beriman, ketika kita merasa diri kita yakin dengan Allah, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Karena kita merasa kita yang terpanggil. Makanya jangan heran ketika puasa ini diwajibkan, namun ada yang masih tidak puasa. Banyak. Di rumah puasa, keluar rumah tidak puasa. Ya, yang pengalaman ini. Intinya ketika Allah menggunakan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ketika kita merasa diri kita beriman, pasti kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Maka ini keimanan.
Makanya kita disuruh, diingatkan pada saat khutbah Jumat selalu meningkatkan ketakwaan. Tapi kita merasa biasa saja. Dari SD kita diingatkan ketakwaan itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Karena kita dengar berulang-ulang itu saja, artinya ketakwaan kita ya begitu-begitu saja. Padahal ketika sahabat ditanya, apa itu takwa? Berbagai macam definisi yang dijelaskan. Salah satunya sahabat mengatakan, andaikan engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana cara jalannya? Di jalan ini penuh dengan duri, bagaimana jalan? Berhati-hati kan? Kita berhati-hati jangan sampai kita injak duri. Atau kalau bisa kita pindahkan duri-duri itu agar tidak terkena orang lain. Itu sebetulnya hakikat ketakwaan. Kita di dunia ini berhati-hati. Jangan sampai keharaman yang kita tempuh, jalan haram. Jangan sampai makanan haram yang kita makan. Jangan sampai tontonan yang haram yang kita lihat. Perkataan yang kotor yang kita ucapkan. Yaitu karena takwa kita biasa-biasa saja. Makanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang diwajibkan. Jadi jangan lagi bilang sunnah atau fardu kifayah ya. Puasa apa punya fardu kifayah? Ya, hadisnya juga jelas, hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua juga sudah hafal. Islam dibangun di atas 5 rukun. Ya. Syahadata an la ilaha illallah. Syahadat kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Ini apa namanya? Rukun Islam. Keutamaan puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Karena yang menilai ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa taala. Secara zohirnya saja kita lihat, oh ini puasa ini. Tapi dalam kamar dia makan. Tidak ada yang tahu kan? Makanya yang mengetahui ibadah puasa sempurna atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanya zohirnya saja, oh dia puasa. Padahal ngemil. Yang pertama, tentulah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Dan ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apakah sempurna atau tidaknya dari ibadah puasa kita. Kedua, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ketiga, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Kullu amal ibni Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana ajazi bihi. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puasa ini tidak ada yang bisa menandingi pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan kata Allah, puasa itu untukku, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas pahalanya. Nah, jadi ibadah puasa ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa sudah jelas. Antum ada enggak masuk di sini? Kalau enggak masuk enggak usah puasa. Islam semua ya? Ya. Balik, sudah balik ya? Berakal, mukim, tidak safar. Safar itu berpergian, bukan sama orang. Ya, jadi suci dari haid dan nifas. Antum tidak mungkin haid. Mampu berpuasa lalu adanya niat, ya. Ini syarat sah puasa. Kalau ini antum hilang salah satu di sini, antum tidak ada akal misalnya, maka antum tidak wajib puasa. Jadi boleh ya ketika orang yang berpergian itu tidak puasa. Misalnya dari sini antum berangkat ke Makassar, tidak puasa, tapi dikodok, diganti nanti di bulan Syawal. Dikodok, diganti.
Tetap wajib puasa namun diganti. Nah, ini sudah umum ya. Nah ini doa sebelum berbuka. Ini yang mau kita hafalkan. Tadi Ustaz Dimas sudah sampaikan, ya jangan sampai disampaikan kita belum hafal nih. Bagaimana doa Allahumma lakasumtu, apalagi wabika amantu wa ala turtu birahmatika ya arhamar rahimin. Apakah doa itu bisa dipakai? Jawabannya adalah semua doa itu bisa dipakai karena ini konteksnya doa. Doa itu bahasa apa aja kepada Allah itu tidak masalah. Tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih, dipakai oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mau berbuka puasa. Ya, adapun Allahumma lakasumtu dan seterusnya itu hadisnya lemah ya, dhaif. Adapun ini hadisnya sahih. Maka tata caranya sudah jelaskan tadi ya. Jadi yang pertama sebelum buka itu azan dulu. Azan maghrib. Setelah azan ya baru kita ngapain setelah azan? Baca bismillah. Ya, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru minum. Ya, minum atau makan kurma, jangan makan 3 piring. Minum dulu, minum. Makan kurma, kalau ada kurma minta beli sama itu. Tadi yang sudah sebutkan. Minum, setelah minum baru kita baca zahabaz zoma'u. Sama-sama. Zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajr insyaallah. Jadi kalau kita lihat artinya telah hilang rasa haus. Makanya anjurannya bismillahirrahmanirrahim, minum dulu baru baca doa ini. Jangan baca dulu baru minum. Telah hilang rasa haus, kita belum minum. Iya kan? Kita belum minum gitu, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, padahal belum minum. Makanya doanya itu tetap bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru minum atau makan 7 kurma azwa, baru baca doa ini. Ya, zahabaz zoma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajr insya Allah. Ini dihafal. Enggak apa-apa, belum hafal pas mau buka bawa HP-nya kan? Oh, lihat dulu baca. Enggak apa-apa, yang penting kita jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah terkait makan sahur. Nah, ini. Sunnah-sunnah terkait makan sahur yang pertama, makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Kenapa enggak puasa enggak sahur? Orang sahur tidak wajib kok. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang dianjurkan. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur. Iya. Kalau antum bilang saya sahurnya jam 12 malam, itu belum sahur tuh. Makan malam, tengah malam. Jadi sahur di waktu sahur, walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi makanan waktu sahur berkah. Kita berdoa diijabah oleh Allah. Jadi yang mau banyak berdoa selain di sepertiga malam, banyak berdoa di waktu sahur ya. Doakan semoga para donatur sehat. Donatur yang tadinya kasih 300.000 jadi 1 juta. Doakan semakin berkah, semakin banyak yang bersedekah di kegiatan kita. Kita doakan. Kita tidak ada yang tahu doa siapa yang diijabah. Tapi ketika kita sama-sama komitmen berdoa di waktu yang mustajabah, insya Allah, ya, doakan saudaranya antum, semoga disemogakan gitu. Saling mendoakan dalam kebaikan. Disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Itu waktu imsak itu sebenarnya waktu berkah sahur. Imsak tinggal 15 menit lagi, nah itu berkah itu. Imsak telah tiba, padahal azan masih 15 menit lagi gitu kan. Itu enggak apa-apa antum sahur, justru itu waktu yang berkah. Tapi jangan sengaja, wah 2 menit lagi azan nih. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Jadi kita cek jadwal ya. Misalnya azannya jam 5 lewat 10.
lama, berarti masih bisa kita jam 4.55 misalnya. Kita atur waktu sahur kita. Dan disunahkan makan sahur dengan tamar, kurma kering. Nah ini, berbuka disunahkan makan kurma, sahur disunahkan juga makan kurma. Kalau tidak ada ya bisa dipesan. Baik, lanjut. Pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja, jelas batal. Ya, keluar mani dengan sengaja. Ini bagi laki-laki. Kalau mimpi basah, tidak apa-apa ya. Mimpi basah bagi laki-laki itu tidak membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal ya. Haid nifas jelas membatalkan puasa. Menjadi gila atau pingsan membatalkan puasa. Murtad keluar dari agama Islam. Ya jelas batal. Ya, jadi makan dan minum, keluar mani dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid nifas, menjadi gila atau pingsan, murtad. Selanjutnya ini yang sering terjadi. Niat untuk berbuka. Antum baru niat. Saya mau niat batalkan nih. Batal puasanya antum. Niat enggak puasa itu batal ya. Merokok batal. Ya. Merokok tuh batal. Oh, orang cuma asap kok. Iya, asap. Merokok batal ya. Ya. Yang sudah menikah, jima, berhubungan suami istri di siang hari, di pagi hari, di malam hari tidak apa-apa. Berbekam ini menurut jumhur para ulama, bekam itu tidak membatalkan puasa, tetapi Hanabila mengatakan berbekam itu batal puasanya. Ya, jadi ulama bersepakat bekam itu tidak membatalkan puasa. Jumhur berarti boleh bekam. Ya, karena mengeluarkan darah ya, bukan makan darah. Dan menurut pendapat Hanabila, hanya pendapat Hanabila yang mengatakan bekam itu batal. Termasuk donor darah itu jumhur ulama sama hukumnya dengan bekam. Ya, tapi di kalangan ulama Hanabila, donor darah termasuk membatalkan puasa. Tapi jumhur ulama, kesepakatan para ulama kita tidak membatalkan puasa. Cuma yang dikhawatirkan terkadang ada yang pusing gitu kan dan sebagainya. Dan memasukkan aroma ke hidung. Mencium sesuatu dari hidung ya. Memasukkan. Menurut ulama Syafi'iyah atau Syafi'i itu membatalkan puasa. Memasukkan aroma ke hidung, tapi jumhur ulama tidak membatalkan puasa karena cuma menghirup. Ada itu alat untuk ketika pilek itu apa namanya? Ada yang zaman dulu tuh nah. Ada itulah. Jadi ini semua yang membatalkan puasa, tapi dilihat dari segi ulama ya, para ulama kita yang berpendapat. Tapi sebagian para jumhur tidak membatalkan puasa. Ingat ya. Ini yang membatalkan puasa. Jangan niat batal. Yang bukan pembatal puasa, yang bukan nih. Mengakhirkan mandi hingga terbit fajar bagi orang yang junub atau wanita yang sudah bersih dan haid nifas, puasanya tetap sah. Jadi misalnya dia sahur, ternyata sudah azan nih. Tapi dia belum mandi junub. Tapi sudah masuk waktu wajibnya puasa, maka puasanya tidak batal. Ya. Bagi yang mandi junub atau wanita yang haid belum sempat mandi tapi sudah masuk waktu wajibnya untuk puasa, maka puasanya tidak batal, bisa mandi di waktu itu. Yang kedua, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, itu tidak membatalkan puasa ya. Tapi jangan disengaja. Kumur 3 kali, keluar 2 kali.
kumur-kumur air sirup, kumur-kumur kopi gitu. Mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air itu enggak apa-apa. Ya. Mandi di siang hari enggak apa-apa, enggak membatalkan puasa. Yang batal kalau antum sambil minum. Mencicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan. Biasa kalau ibu kita masak ya atau akhwatnya masak itu enggak apa-apa dicicipi ya. Ini sudah ma'ruf lah. Para asatidzah kita juga sudah menjelaskan. Hanya sekedar nyicip ya. Bercumbu dan bercumbu dengan istri bagi orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Ya. Enggak apa-apa itu. Memakai parfum dan wangi-wangian. Parfum enggak membatalkan puasa jelas. Menggunakan siwak atau sikat gigi. Ya, jadi sikat gigi nanti ada di kontemporernya. Sikat gigi itu tidak membatalkan puasa, tapi odolnya jangan ditelan. Apalagi yang rasa buah gitu kan. Menggunakan celak tidak, menggunakan tetes mata tidak membatalkan puasa ya. Menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga. Makan dan minum 5 menit sebelum terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh, yang biasanya disebut waktu imsak, karena batas awal tentang waktu puasa adalah ketika terbit fajar yang ditandai dengan azan subuh. Jadi kalau di masjid bilang imsak telah tiba, tapi belum azan, itu masih bisa makan ya. Jadi waktu makan itu dihentikan ketika azan subuh. Jadi ketika di masjid walaupun sudah diumumkan imsak telah tiba, itu enggak apa-apa, antum masih buat mie gitu ya. Kalau sempat. Ya, ini yang membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan, yang bukan membatalkan puasa. Yang dimakruhkan dalam puasa. Yang dimakruhkan ya. Yang pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur, menghirup air ke hidung berlebihan. Ya, sampai biasa airnya tuh termasuk ya. Makruh ya hukumnya. Puasa wisal yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Artinya misalnya ada yang bilang, saya puasa 2 hari aja berbuka. Nah ini tidak boleh ya. Saya kuat kok 2 hari puasa, 3 hari puasa, tidak boleh. Mencicipi makan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Oh, mencicipi tidak apa-apa. Setiap ada warung dicicipi gitu kan. Cicip dulu, cicip. Cicip kenyang. Bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur. Ada yang mengatakan tidur orang yang berpuasa ibadah. Itu salah tuh ya. Salah. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan kalau dia tidak tidur tuh dia maksiat itu tidak apa-apa. Lebih baik dia tidur gitu. Tapi jangan juga habis sholat subuh tidur, bangunnya pas azan maghrib. Nggak sholat lagi ya. Itu orang yang berpuasa dan tidak sholat banyak nih beredar itu kan gambar-gambar yang ada ember, baru ada keran air masuk dalam ember, ternyata di ember itu ada lubang gitu kan, airnya itu keluar. Nah itu ibarat ketika kita berpuasa tapi tidak sholat, kita beranggapan wah pahala kita banyak, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Kita hanya dapat apa? Orang yang puasa tidak sholat hanya dapat haus dan lapar, nggak dapat pahala. Jadi jangan banyak tidur ya tanpa ada kebutuhan. Tapi kalau antum niatkan saya tidur siang supaya malamnya saya kuat untuk sholat malam, itu nggak apa-apa. Tidur siang. Berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Futsal ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Tapi main futsal 1 harian atau hal-hal yang dibolehkan gitu, bermanfaat sih. Tapi lebih baik kita habiskan waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah kontemporer, kita bahas ya berapa pertanyaan.
menggunakan obat penunda haid ya untuk akhwat. Jadi ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan, kalau Syekh bin Baz mengatakan obat penunda haid ini dilarang karena kita sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika wanita itu haid, ya memang itu sudah takdirnya gitu. Maka dia mendapatkan keringanan dan bisa mengkodok di hari yang lain. Ini pendapat Syekh bin Baz. Namun para ulama lain berpendapat obat penunda haid ini boleh bagi wanita ya. Boleh, dan agar dia bisa menjalankan full ibadahnya di bulan Ramadan. Maka semua itu dilihat dari niatnya masing-masing. Ya, Allahu a'lam. Jadi itu untuk menggunakan obat penunda haid. Nah, yang tahu ini para akhwat ya, kita tidak tahu ini obatnya bagaimana. Ini sudah ya, sikat gigi menggunakan odol. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak apa-apa sikat gigi menggunakan odol, tapi jangan ditelan odolnya. Baiknya kita sikat gigi itu setelah sahur ya. Setelah sahur kita sikat gigi, lalu setelah sholat subuh kan tidak perlu lagi kita sikat gigi, baik kan? Nanti kita sikat gigi nanti setelah berbuka. Setelah buka kita sikat gigi lagi. Itu untuk menjaga saja. Dan baiknya juga di bulan Ramadan kita pakai siwak juga. Sunnah Nabi yang sudah jarang sekali dilakukan. Kata Nabi SAW, andaikan tidak memberatkan umatku, maka akan Nabi anjurkan untuk bersiwak pada setiap waktu sholat. Nabi tidak mau ini menjadi wajib, tapi andaikan tidak memberatkan ya, karena Islam ini menjaga kebersihan. Misalnya kita melakukan perjalanan ke luar negeri ya, di sini siang, sampai sana seharusnya malam, tapi masih siang lagi. Kayak dari sini ke Jakarta ya beda 1 jam gitu kan. Ke luar negeri itu beda berapa jam, ada yang 5 jam. Jadi para ulama kita mengatakan waktu berbuka itu sesuai dengan waktu kita berada. Jadi misalnya di sini kita pagi, seharusnya kita di perjalanan tuh sudah berbuka, tapi karena waktu setempat itu masih siang, maka kita harus mengikuti waktu setempat untuk berbuka. Ya, jadi dilihat dari tempat itu. Makanya ketika kita ruqyat hilal, penentuan Ramadan, awal Syawal, itu tidak bisa kita berpatokan pada Arab Saudi. Karena matahari di sana dengan bulan di sana dengan bulan di sini itu beda letaknya. Maka dilihat dari waktu setempat. Jadi ya, misalnya kita naik pesawat yang memang ada beberapa negara yang lebih cepat waktu puasanya, tidak sampai 12 jam. Ada yang lebih dari 12 jam. Ada yang siang harinya itu hanya sebentar kan di beberapa negara itu. Maka itu mengikuti waktu setempat. Menggunakan Ventolin bagi penderita asma. Ventolin tahu ya? Yang alat kayak dari gas itu ya, untuk oksigen. Ya. Dan mayoritas ulama mengatakan karena ini oksigen yang masuk itu tidak seluruhnya masuk ke perut. Ya, sebagian saja, dan ini adalah hajat atau kebutuhan daripada orang tersebut. Maka menggunakan Ventolin bagi penderita asma ini tidak membatalkan puasa ya, karena dia butuh alat ini, dan alat ini juga oksigennya itu tidak masuk ke berapa persen, tidak masuk ke perut gitu, jadi hanya sedikit yang masuk. Makanya ini termasuk fatwa dari Syekh bin Baz, menggunakan Ventolin ini bagi penderita asma adalah tidak membatalkan puasa. Yang intinya adalah dari semua ini kita mengetahui tentang apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ini
Kita coba belajar di bulan Ramadan ini untuk kembali meningkatkan kualitas ibadah kita. Sebagaimana anak baca juga Ustadz Randy ya, Ustadz Randy dan juga ustadz-ustadz kita yang lain. Ketika kita semua sudah berusaha ditambah dengan ibadah-ibadah kita, maka ini yang menjadi penunjang kegiatan-kegiatan kita ini berhasil. Kita tidak kaya tapi Allah Maha Kaya. Kita tidak mampu tapi segala daya dan upaya Allah itu Maha segala-galanya. Jadi kalau kita semua di sini sholat duha, setelah sholat duha kita berdoa untuk kegiatan kita bermanfaat kepada saudara-saudara kita, maka insya Allah kalau semua kita ini berdoa di waktu-waktu yang mustajab, yang diijabah oleh Allah agar suksesnya kegiatan-kegiatan kita, maka insya Allah ini akan memudahkan. Makanya ketika kita ingin dimudahkan urusan kita, maka mudahkanlah urusan orang lain. Ini yang terus diulang-ulang, tapi kita mungkin lalai terus. Cobalah ketika kita dihadapkan satu masalah yang kok sulit betul, lalu kita coba lihat saudara-saudara kita, ada enggak yang bisa kita bantu? Kita bantu dia. Dan setelah kita bantu, kita pasrahkan tawakal semuanya kepada Allah, maka insya Allah ada jalannya itu. Maka saling memudahkan, dan ini yang kita lakukan, memudahkan urusan saudara-saudara kita. Tidak usah banyak nanti programnya, cukup bagaimana tadarus kita setiap hari. Kita coba mulai sholat duha, kita coba mulai bangun sholat malam. Tidak apa-apa, tidak usah banyak, 2 rakaat aja. Tambah witir, witirnya sudah kita sholat tarawih nanti kan. Bangun, sholat 2 rakaat sholat malam. Setelah itu kita doa di sepertiga malam. Doa minta apa saja, Allah turun di sepertiga malam, mengabulkan ijabah, menjabah doa-doa kita semua. Lalu kita sholat duha dan ibadah-ibadah. Kita mulai belajar dari bulan Ramadan ini, dan kita harapkan setelah selesai di bulan Ramadan, maka kita akan bisa mencoba istiqomah dari kegiatan-kegiatan kita. Maka nanti insya Allah kegiatan kita tidak usah banyak, tidak usah harus apa ini itu kan. Nanti kita buat ini tidak usah terlalu banyak, cukup hal-hal yang bisa kita lakukan, dan semoga dengan yang sedikit nanti ini ibadah ini bisa istiqomah ya. Dan kita belajar dari bulan Ramadan. Kalau pondok di tempat kami sendiri itu seluruh pegawainya harus datang jam 7. Jam 7 pagi itu sudah harus ada di pondok. Ketika datang itu sholat duha. Setelah sholat duha itu kita ada kajian para asatidzah, kajian ustadz itu setiap hari. Jadi setiap hari itu kajian. Kita awali dengan sholat duha sama-sama, tidak berjamaah, sendiri-sendiri, maksudnya datang sholat duha. Setelah itu kita ada penguatan setiap pagi. Jadi setiap pagi itu dinasehati terus supaya hati kita tidak keras. Nanti sepekan sekali ada lagi kajiannya. Jadi setiap hari itu ada kajian. Setiap hari kita diingatkan. Ya, karena manusia ini memang harus diingatkan. Makanya kita harus cari orang yang bisa mengingatkan. Syukron lakum ala husni istima'ikum wa musarratikum. As'alullahu li wa lakum at-taufiq wa syadad. Amin ya Rabbal alamin. Ini sedikit materi ya tentang fikih Ramadan. Sebenarnya ini kita sudah pelajari, tapi ini hanya sebagai pengingat saja untuk kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah Ramadan yang akan datang. Dan banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan tentang Ramadan, namun ini yang kita bisa ambil inti-intinya. Semoga dengan bekal ini kita bisa mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.